Bagian I, pendahuluan dan landasan filosofis etika profesi. Urgensi etika dalam ekosistem keuangan modern. Dalam lanskap ekonomi modern yang semakin kompleks, peran akuntan telah berevolusi dari sekadar pencatat transaksi menjadi penjaga gawang integritas informasi keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntan bukan sekadar deretan angka, melainkan basis fundamental bagi pengambilan keputusan strategis oleh investor, kreditur, pemerintah, dan masyarakat luas. Oleh karena itu, profesi akuntansi tidak hanya bertanggung jawab kepada pemberi kerja atau klien, melainkan memikul beban tanggung jawab yang jauh lebih berat, melindungi kepentingan publik. Etika profesi, dalam konteks ini, berfungsi sebagai imunitas sistemik terhadap potensi penyalahgunaan wewenang dan manipulasi informasi. Tanpa etika yang kokoh, profesi akuntansi kehilangan legitimasi sosialnya. Sebagaimana dijelaskan dalam materi Ikatan Akuntan Indonesia, IAI, etika adalah fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik. Kepercayaan ini adalah mata uang yang paling berharga, sekali ia rusak, dampaknya bisa meruntuhkan reputasi individu, institusi, bahkan stabilitas pasar keuangan secara keseluruhan. Definisi etika sering kali diperdebatkan dalam ranah akademis maupun praktis. Secara harfiah, merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk serta tentang hak dan kewajiban moral, akhlak. Namun, dalam konteks profesional, etika melampaui definisi normatif tersebut. Ia menjadi seperangkat standar perilaku yang mengikat, sebuah kompas moral yang memandu akuntan dalam menavigasi dilema yang sering kali abu-abu. Materi pembelajaran IAI mengilustrasikan etika melalui analogi sederhana namun mendalam tentang janji temu di kafe. Seseorang dihadapkan pada pilihan menggunakan sepeda untuk tiba tepat waktu atau berjalan kaki namun terlambat. Pilihan untuk menggunakan sepeda yang memastikan janji ditepati mencerminkan etika menghargai waktu dan komitmen orang lain, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan. Dalam skala yang lebih besar, keputusan akuntan untuk menyajikan data yang akurat meski ditekan untuk memanipulasi, adalah bentuk tepat janji kepada publik. Evolusi dan dinamika Kode Etik Akuntan Indonesia. Sejarah Kode Etik Akuntan Indonesia, KAI, mencerminkan respons profesi terhadap dinamika bisnis global dan tuntutan transparansi yang semakin tinggi. Kode etik ini tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan melalui proses adaptasi panjang terhadap standar internasional. Pertama kali ditetapkan dalam Kongres tahun 1973, kode etik ini terus mengalami metamorfosis. Pada tahun 1998, Kongres ke-8 menetapkan 8 prinsip etika yang menjadi landasan profesi saat itu. Perubahan paradigma yang signifikan terjadi pada tahun 2016, ketika Komite Etika IAI memutuskan untuk mengadopsi Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants, edisi 2016, yang diterbitkan oleh International Ethics Standards Board for Accountants, ISBA, di bawah naungan International Federation of Accountants, IFAC. Langkah ini menandai integrasi profesi akuntan Indonesia ke dalam standar etika global, mengubah nomenklatur menjadi Kode Etik Akuntan Profesional. Puncak dari sinergi profesi terjadi pada Desember 2019, ketika 3 asosiasi profesi utama di Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia, IAI, Institut Akuntan Publik Indonesia, IAPI, dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia, IAMI, mengesahkan kode etik bersama. Efektif berlaku mulai Juli 2020, kode etik ini mengadopsi Handbook ISBA edisi 2018. Hal ini merupakan tonggak sejarah penting karena menyatukan standar etika bagi seluruh akuntan di Indonesia, baik yang bekerja di sektor bisnis, publik, maupun akademisi, di bawah satu payung regulasi moral yang sama. Sinergi ini didukung penuh oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, PPPK, Kementerian Keuangan, menegaskan bahwa penegakan etika bukan hanya urusan asosiasi,
tetapi juga agenda negara. Dinamika regulasi terus berlanjut dengan adopsi revisi ISBA terkait peran dan pola pikir, role and mindset, pada tahun 2021, dan pembaruan signifikan pada tahun 2024 yang mengatur definisi entitas dengan akuntabilitas publik, public interest entities. Evolusi ini menunjukkan bahwa kode etik adalah dokumen yang hidup, living document, yang terus diperbarui untuk menutup celah etika yang muncul seiring perkembangan zaman, teknologi, dan kompleksitas instrumen keuangan. Struktur dan arsitektur kode etik. Untuk memahami bagaimana kode etik bekerja, perlu dipahami strukturnya yang komprehensif. Kode etik akuntan Indonesia dibagi menjadi beberapa bagian strategis yang mencakup seluruh spektrum profesi. Bagian 1, kepatuhan terhadap kode etik, prinsip dasar etika, dan kerangka kerja konseptual. Bagian ini adalah konstitusi dari kode etik, meletakkan dasar filosofis dan mekanisme pengambilan keputusan etis. Bagian 2, akuntan profesional di bisnis, PAI. Mengatur etika bagi akuntan yang bekerja sebagai karyawan, manajemen, atau direksi di perusahaan, sektor publik, atau nirlaba. Bagian 3, akuntan profesional yang berpraktik melayani publik, PAP. Mengatur akuntan yang memberikan jasa profesional secara independen, baik melalui kantor jasa akuntan, KAJA, maupun kantor akuntan publik, KAP. Bagian 4A-4B, standar independensi internasional. Mengatur standar independensi yang ketat untuk perikatan audit dan review, 4A, serta perikatan asuransi lainnya, 4B. Bagian 2, 5 pilar prinsip dasar etika. Setiap tindakan, keputusan, dan pertimbangan seorang akuntan harus didasarkan pada 5 prinsip dasar etika. Prinsip-prinsip ini bersifat universal dan absolut. Pelanggaran terhadap salah satu prinsip dianggap sebagai pelanggaran terhadap kode etik secara keseluruhan. Integritas, integrity. Integritas adalah jantung dari profesi akuntansi. Dalam terminologi kode etik, integritas dimaknai lebih dalam dari sekadar tidak berbohong. Ia menuntut sikap lugas, straightforward, dan kejujuran intelektual dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Seorang akuntan yang berintegritas tidak hanya menghindari kebohongan langsung, tetapi juga menolak untuk dikaitkan dengan laporan, komunikasi, atau informasi lain yang diakini mengandung kesalahan material atau pernyataan yang menyesatkan. Integritas juga mencakup keberanian moral untuk menyampaikan kebenaran, bahkan ketika kebenaran tersebut tidak nyaman bagi klien atau atasan. Sebagai contoh, jika seorang akuntan diminta untuk menyembunyikan kerugian perusahaan dengan memanipulasi cadangan kerugian, prinsip integritas mewajibkan dia untuk menolak, terlepas dari risiko kehilangan pekerjaan atau klien. Integritas berarti konsistensi antara tindakan dan nilai moral, serta keteguhan hati untuk tidak mengkompromikan prinsip demi keuntungan sesaat. Objektivitas, objectivity. Objektivitas adalah sikap mental yang tidak memihak, yang memungkinkan akuntan untuk memberikan penilaian yang adil dan tidak bias. Profesi akuntan sangat rentan terhadap bias karena sering kali bekerja dalam lingkungan yang penuh tekanan kepentingan. Prinsip ini mengharuskan akuntan untuk tidak membiarkan bias, benturan kepentingan, konflik of interest, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain memengaruhi pertimbangan profesional mereka. Objektivitas sangat erat kaitannya dengan independensi. Dalam praktiknya, objektivitas bisa terancam oleh hubungan kekerabatan, persahabatan, atau ketergantungan finansial. Misalnya, seorang akuntan tidak dapat dikatakan objektif jika ia mengaudit laporan keuangan perusahaan yang dimiliki oleh saudara kandungnya, karena secara alamiah ia akan memiliki bias emosional untuk membantu saudaranya tersebut. Kode etik menuntut akuntan untuk selalu waspada terhadap situasi yang dapat mendistorsi objektivitas mereka dan mengambil langkah mitigasi yang diperlukan. Kompetensi dan kehati-hatian profesional, professional kompetensi and due care.
Dunia akuntansi dan keuangan adalah bidang yang sangat dinamis. Standar akuntansi keuangan, SAK, peraturan perpajakan, dan teknologi audit berubah dengan cepat. Oleh karena itu, memiliki gelar akuntan saja tidak cukup, akuntan wajib memelihara kompetensinya sepanjang karier, lifelong learning. Prinsip ini memiliki dua elemen kunci. Pencapaian kompetensi, akuntan hanya boleh menerima pekerjaan yang ia mampu selesaikan berdasarkan keahlian yang dimilikinya. Menerima penugasan audit untuk industri yang sama sekali tidak dipahami tanpa upaya untuk mempelajarinya adalah pelanggaran etika. Pemeliharaan kompetensi, kewajiban untuk terus mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan, PPL, agar pengetahuan tetap relevan dengan perkembangan terkini. Selain kompetensi, prinsip ini juga menuntut kehati-hatian, doekir, yang berarti bertindak tekun, saksama, dan sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Kelalaian atau kecerobohan dalam menjalankan tugas, misalnya, tidak memverifikasi bukti transaksi dengan benar dianggap sebagai pelanggaran etika, bukan sekadar kesalahan teknis. Kerahasiaan, confidentiality. Dalam menjalankan tugasnya, akuntan mendapatkan akses ke dapur, perusahaan, data keuangan, strategi bisnis, daftar klien, hingga rahasia dagang. Informasi ini adalah aset berharga yang harus dilindungi. Prinsip kerahasiaan mewajibkan akuntan untuk tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa kewenangan yang memadai dan spesifik, kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesional untuk mengungkapkannya. Larangan ini tidak hanya berlaku untuk pengungkapan aktif, tetapi juga penggunaan informasi untuk keuntungan pribadi, insider trading. Misalnya, seorang akuntan yang mengetahui bahwa kliennya akan melakukan akuisisi besar tidak boleh menggunakan informasi tersebut untuk membeli saham klien sebelum berita tersebut diumumkan ke publik. Kewajiban kerahasiaan ini terus berlanjut, bahkan setelah hubungan kerja antara akuntan dan klien pemberi kerja berakhir. Akuntan juga harus waspada terhadap pengungkapan yang tidak disengaja dalam percakapan sosial dengan teman atau keluarga. Perilaku profesional, professional behavior. Akuntan adalah representasi dari profesinya. Tindakan satu individu dapat memengaruhi persepsi publik terhadap seluruh korps akuntan. Oleh karena itu, akuntan wajib mematuhi hukum dan peraturan yang relevan, serta menghindari perilaku apapun yang dapat mendiskreditkan profesi. Perilaku profesional mencakup kejujuran dalam pemasaran jasa. Akuntan dilarang membuat klaim yang berlebihan, lebay, mengenai keahlian atau pengalamannya, serta dilarang merendahkan pekerjaan akuntan lain tanpa bukti. Dalam konteks yang lebih luas, perilaku profesional juga mencakup tanggung jawab sosial korporasi dan kepatuhan terhadap standar perilaku di masyarakat. Jika seorang akuntan terlibat dalam tindakan kriminal atau skandal publik, hal itu secara otomatis melanggar prinsip perilaku profesional karena mencoreng nama baik profesi. Bagian 3, Kerangka Kerja Konseptual dan Psikologi Etika. Kode etik tidak didesain sebagai buku aturan kaku, rule based, yang mencantumkan setiap kemungkinan skenario, melainkan berbasis prinsip based. Untuk menjembatani prinsip abstrak dengan realitas lapangan yang kompleks, kode etik menyediakan kerangka kerja konseptual framework. Mekanisme 3 langkah. Kerangka kerja konseptual adalah algoritma mental yang harus dijalankan akuntan setiap kali menghadapi situasi dilematis. Mekanisme ini terdiri dari 3 langkah sistematis. Mengidentifikasi ancaman. Langkah pertama adalah mendeteksi adanya situasi atau hubungan yang dapat menghalangi kepatuhan terhadap prinsip dasar etika. Akuntan harus peka terhadap sinyal-sinyal bahaya. Mengevaluasi ancaman. Setelah ancaman teridentifikasi, akuntan harus menilai signifikansinya. Apakah ancaman tersebut berada pada level yang dapat diterima? Penilaian ini harus dilakukan dari sudut pandang pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, reasonable and informed third party. Artinya,
Akuntan harus bertanya pada dirinya sendiri, jika orang luar yang objektif melihat situasi ini, apakah mereka akan setuju bahwa integritas saya tetap terjaga? Mengatasi ancaman, jika ancaman dinilai signifikan, akuntan harus mengambil tindakan untuk menghilangkan ancaman tersebut atau menurunkannya ke level yang dapat diterima melalui penerapan pengamanan, safeguards. Jika ancaman tidak dapat diatasi, akuntan harus menolak atau mengundurkan diri dari penugasan tersebut. Sikap mental, inquiring mind dan profesional judgment. Penerapan kerangka kerja ini memerlukan sikap mental khusus. Akuntan dituntut untuk memiliki inquiring mind, sikap selalu mempertanyakan. Ini berarti tidak menerima informasi begitu saja, face value, melainkan selalu memverifikasi validitas, sumber, dan relevansi informasi tersebut. Sikap ini merupakan fondasi dari skeptisisme profesional. Selain itu, akuntan harus menggunakan profesional judgment, pertimbangan profesional, yaitu aplikasi dari pelatihan, pengetahuan, dan pengalaman dalam konteks pengambilan keputusan yang tepat. Pertimbangan profesional bukanlah tebakan, melainkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan teknis. Bias kognitif dalam pengambilan keputusan etis. Laporan ini menemukan bahwa kode etik secara eksplisit mengakui bahwa akuntan, sebagai manusia, rentan terhadap bias psikologis yang dapat mendistorsi pertimbangan profesional. Pemahaman terhadap bias ini krusial untuk menjaga objektivitas. Berikut adalah 8 jenis bias yang diidentifikasi dalam materi pembelajaran. Jenis bias. Definisi dan dampak pada akuntan. Bias jangkar, anchoring bias. Kecenderungan untuk terlalu bergantung pada informasi awal. Contoh, auditor terpaku pada angka anggaran tahun lalu saat menilai kewajaran biaya tahun ini, mengabaikan perubahan kondisi pasar. Bias otomatisasi, automation bias. Kecenderungan untuk mempercayai hasil sistem komputer secara membabi buta. Akuntan mungkin gagal mendeteksi kesalahan jika sistem akuntansi menyatakan data valid. Bias ketersediaan, availability bias. Menilai probabilitas berdasarkan kejadian yang mudah diingat. Contoh, menganggap risiko audit rendah hanya karena tahun lalu tidak ada temuan, padahal kondisi klien telah berubah drastis. Bias konfirmasi, confirmation bias. Mencari bukti yang hanya mendukung keyakinan awal. Jika akuntan percaya manajemen jujur, ia cenderung mengabaikan bukti kecurangan, red flags. Pemikiran kelompok, groupthink. Konformitas dalam kelompok yang mematikan kritik. Sering terjadi dalam tim audit di mana anggota junior takut berbeda pendapat dengan ketua tim. Bias keyakinan berlebihan, overconfidence bias. Merasa lebih tahu atau lebih mampu daripada kenyataannya. Akuntan mungkin meremehkan kompleksitas transaksi derivatif karena merasa sudah berpengalaman. Bias representasi, representation bias. Menilai sesuatu berdasarkan stereotip. Contoh, menganggap klien dari industri tertentu pasti bersih dari korupsi tanpa pemeriksaan mendalam. Persepsi selektif, selective perception. Melihat masalah hanya dari perspektif sempit yang diinginkan, mengabaikan fakta lain yang relevan. Taksonomi ancaman etika. Ancaman terhadap etika diklasifikasikan menjadi 5 kategori utama, yang memudahkan akuntan untuk mengidentifikasi potensi masalah. Ancaman kepentingan pribadi, self-interest triad ancaman yang muncul karena kepentingan keuangan atau kepentingan lain. Contoh, akuntan memiliki saham di perusahaan klien, atau khawatir kehilangan fee besar jika tidak menuruti keinginan klien. Ancaman telaah pribadi, self-review triad ancaman di mana akuntan harus mengevaluasi hasil pekerjaannya sendiri. Contoh, auditor mengaudit laporan keuangan yang sebelumnya ia susun sendiri. Ini sangat berbahaya karena manusia cenderung sulit menemukan kesalahan sendiri. Ancaman advokasi,
Advokasi teriat ancaman yang timbul karena akuntan terlalu mempromosikan posisi klien sehingga objektivitasnya hilang. Contoh, akuntan bertindak sebagai promotor saham klien atau pembela klien dalam sengketa hukum. Ancaman kedekatan, familiarity teriat ancaman akibat hubungan yang terlalu dekat atau lama dengan klien, sehingga akuntan menjadi terlalu bersimpati atau terlalu percaya. Contoh, auditor yang sudah mengaudit klien yang sama selama 10 tahun akan kehilangan skeptisisme. Ancaman intimidasi, intimidation teriat ancaman nyata atau persepsi tekanan yang menghalangi akuntan bertindak objektif. Contoh, direksi mengancam akan memecat akuntan jika tidak mau memanipulasi laba. Bagian 4, akuntan profesional di bisnis, PAI. Akuntan profesional di bisnis, PAI, adalah mereka yang bekerja sebagai karyawan, manajer, eksekutif, atau relawan di organisasi sektor privat maupun publik. Mereka beroperasi dalam struktur hierarki yang sering kali menempatkan mereka dalam posisi sulit antara loyalitas pada atasan dan kepatuhan pada etika. Peran strategis dan tanggung jawab moral. PAI memiliki peran ganda, sebagai mitra bisnis yang mendukung pencapaian tujuan organisasi, dan sebagai penjaga integritas pelaporan keuangan. Akuntan senior, direktur keuangan, controller, memegang peran kunci dalam menetapkan, nada dari atas, tone at the top. Budaya etis organisasi sangat bergantung pada bagaimana akuntan senior merespons tekanan bisnis. Jika pemimpin akuntansi menunjukkan kompromi terhadap etika, maka staf junior akan mengikutinya, menciptakan budaya organisasi yang korup secara sistemik. Dinamika hierarki dan tekanan. Salah satu tantangan terbesar PAI adalah tekanan dari atasan. Dalam banyak kasus, akuntan junior ditekan untuk melakukan tindakan tidak etis, misal, memalsukan dokumen, mengubah angka, dengan ancaman karier. Kode etik menegaskan bahwa akuntan tidak boleh membiarkan tekanan atasan mengalahkan kewajiban profesionalnya. Jika terjadi konflik antara perintah atasan dan standar etika, etika harus dimenangkan. Akuntan disarankan untuk mendokumentasikan instruksi tersebut dan berkonsultasi dengan jalur internal, whistleblowing system, atau asosiasi profesi. Isu spesifik dan mitigasi risiko bagi PAI. Berikut adalah analisis mendalam mengenai isu-isu spesifik yang dihadapi PAI. Benturan kepentingan, konflik of interest. Konflik kepentingan terjadi ketika akuntan memiliki kepentingan pribadi yang bertabrakan dengan kepentingan organisasi. Skenario, seorang manajer pengadaan, akuntan, menunjuk perusahaan milik sepupunya sebagai vendor tanpa proses tender yang adil. Mitigasi, transparansi adalah kunci. Akuntan harus mengungkapkan hubungan tersebut kepada atasan dan menarik diri dari proses pengambilan keputusan, recusal, terkait transaksi tersebut. Penyusunan dan penyajian informasi. Akuntan bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang disajikan. Risiko utama, pelaporan keuangan curang, fraudulent financial reporting. Tekanan untuk mencapai target laba sering kali mendorong manajemen memaksa akuntan melakukan window dressing, mempercantik laporan. Respons etis, akuntan harus menolak dikaitkan dengan informasi yang menyesatkan. Mereka harus memverifikasi data dan memastikan kepatuhan terhadap SHK. Jika pemaksaan berlanjut, akuntan harus mempertimbangkan untuk mengundurkan diri sebagai langkah terakhir untuk menjaga integritas. Bertindak dengan keahlian yang memadai. Menerima tugas di luar kompetensi adalah bentuk ketidakjujuran profesional. Kasus, seorang akuntan pajak diminta menyusun laporan keberlanjutan, sustainability report, tanpa memiliki pengetahuan tentang standarnya. Solusi, akuntan harus jujur mengenai keterbatasannya dan meminta pelatihan, bantuan tenaga ahli, atau negosiasi ulang target waktu. Memaksakan diri bekerja tanpa kompetensi dapat menghasilkan informasi yang menyesatkan publik. Bujukan, inducements. Bujukan bisa berupa hadiah, hiburan,
atau perlakuan istimewa yang bertujuan memengaruhi perilaku. Analisis intensi, akuntan harus menilai niat di balik pemberian tersebut. Apakah hadiah tiket konser dari vendor diberikan murni persahabatan, atau agar tagihan mereka dipercepat? Prinsip, dilarang menerima bujukan yang bertujuan untuk memengaruhi pertimbangan profesional secara tidak patut. Jika ragu, tolak. Jika sudah terlanjur diterima, laporkan dan donasikan kepada pihak ketiga yang netral, amal, untuk menghilangkan beban hutang budi. Respons terhadap ketidakpatuhan hukum, NOKLAR. Standar NOKLAR, Non-Compliance with Laws and Regulations, adalah perubahan paradigma besar. Akuntan tidak boleh lagi tutup mata terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh organisasinya, misal, suap, penggelapan pajak, pencucian uang. Kewajiban, akuntan wajib merespons ketidakpatuhan dengan mengingatkan manajemen untuk memperbaiki atau menghentikan pelanggaran. Jika manajemen abai, akuntan memiliki hak, dan dalam beberapa kasus, kewajiban, untuk melaporkan hal tersebut kepada otoritas yang berwenang demi kepentingan publik, melangkahi prinsip kerahasiaan. Bagian V, akuntan profesional yang berpraktik melayani publik, PAP. Akuntan profesional yang berpraktik melayani publik, PAP, adalah mereka yang menyediakan jasa profesional kepada klien eksternal. Di Indonesia, terdapat distingsi regulasi yang sangat tajam dan krusial antara kantor jasa akuntan, KAJA, dan kantor akuntan publik, KAP, yang sering kali disalahpahami oleh masyarakat awam. Dikotomi KAJA versus KAP, analisis wewenang dan larangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Menteri Keuangan, PMK, Nomor 216 PMK 01/2017, terdapat pemisahan wewenang yang tegas untuk melindungi publik. Fitur pembeda. Kantor Akuntan Publik, KAP. Kantor Jasa Akuntan, KAJA. Profesional Utama. Akuntan Publik, AP. Akuntan Berpraktik, AP. Dasar Hukum. UU 05 Tahun 2011. PMK 0216 PMK 01/2017. Lisensi. Izin akuntan publik dari Menteri Keuangan. Izin akuntan berpraktik dari Menteri Keuangan. Layanan utama. Jasa asurans, audit laporan keuangan, review. Jasa non-asurans, pembukuan, kompilasi, pajak, manajemen. Output produk. Opini audit, wajar tanpa pengecualian, DSB. Laporan keuangan, tanpa opini, SPT pajak, laporan manajemen. Larangan keras. Dilarang memberikan jasa yang merusak independensi audit. Dilarang keras memberikan jasa asurans, audit review. Implikasi penting, masyarakat harus memahami bahwa KAJA tidak memiliki wewenang untuk melakukan audit atau memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan. Jika sebuah KAJA nekat melakukan audit, tindakan tersebut bukan hanya pelanggaran etika, tetapi juga tindak pidana yang diancam hukuman penjara bagi pelakunya. Independensi, jantung profesi akuntan publik. Bagi KAP, independensi adalah aset yang tidak bisa ditawar. Independensi memastikan bahwa opini audit yang diberikan objektif dan dapat dipercaya oleh publik. Kode etik membagi independensi menjadi dua dimensi. Independensi dalam pemikiran, independence of mind, keadaan pikiran yang memungkinkan akuntan menyatakan kesimpulan tanpa terpengaruh oleh tekanan yang dapat mengkompromikan pertimbangan profesional. Ini mencakup skeptisisme profesional, sikap selalu mempertanyakan dan memverifikasi bukti secara kritis. Independensi dalam penampilan, independence in appearance, penghindaran fakta dan keadaan yang sangat signifikan sehingga pihak ketiga yang rasional akan menyimpulkan bahwa integritas akuntan telah dikompromikan. Contoh kasus, seorang auditor mungkin merasa dirinya sangat jujur, independen secara pikiran,
saat mengaudit perusahaan milik paman kandungnya. Namun, bagi publik, pihak ketiga, hubungan keluarga ini menciptakan persepsi bias yang kuat. Oleh karena itu, auditor tersebut dianggap tidak independen secara penampilan dan dilarang melakukan audit tersebut. Isu spesifik dan pengamanan bagi PAP. Penunjukan profesional dan komunikasi antar akuntan. Ketika seorang akuntan diminta menggantikan akuntan lain, pergantian auditor, etika mewajibkan adanya komunikasi. Mengapa? Untuk melindungi akuntan baru dari klien yang bermasalah. Akuntan baru harus bertanya kepada akuntan lama apakah ada alasan profesional, misal, klien sering memalsukan data atau menunggak fee, untuk menolak penunjukan tersebut. Tanpa komunikasi ini, akuntan baru berisiko terjebak dalam masalah yang sama. Pendapat kedua, second opinion. Klien yang nakal sering kali melakukan opinion hopping, mencari akuntan lain yang mau menyetujui perlakuan akuntansi yang salah setelah ditolak oleh akuntan pertamanya. Pengamanan, akuntan yang diminta memberikan pendapat kedua wajib menghubungi akuntan pertama untuk memahami konteks masalah secara utuh. Memberikan pendapat kedua tanpa mengetahui fakta lengkap sangat berisiko melanggar kompetensi dan objektivitas. Imbalan jasa, VS, dan lowballing. Persaingan harga, lowballing, menawarkan fee audit yang sangat rendah untuk mendapatkan klien dapat menjadi masalah etika jika fee tersebut begitu rendah sehingga akuntan tidak dapat melakukan prosedur audit yang memadai. Prinsip, fee harus mencerminkan nilai jasa, waktu, dan kompetensi yang dicurahkan. Akuntan tidak boleh mengorbankan kualitas audit demi menyesuaikan dengan fee murah. Kustodi aset klien. Akuntan dilarang keras menggunakan aset klien, uang, surat berharga, untuk kepentingan pribadi atau dicampur adukan dengan aset kantor. Aturan, aset klien harus dipisahkan secara fisik dan administratif. Pelanggaran terhadap hal ini, penggelapan, adalah pelanggaran integritas terberat yang sering berujung pada sanksi pidana. Bagian 6, Lanskap Regulasi dan Sanksi Hukum di Indonesia. Penegakan etika di Indonesia didukung oleh kerangka hukum yang ketat. Pelanggaran etika tidak hanya berisiko sanksi administratif dari asosiasi, tetapi juga sanksi hukum dari negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Undang-undang ini adalah payung hukum tertinggi bagi profesi akuntan publik. Beberapa poin krusial yang perlu dipahami publik. Monopoli jasa asurans, Pasal 3 menegaskan bahwa jasa audit hanya boleh diberikan oleh akuntan publik yang berizin. Sanksi administratif, pemerintah, Menteri Keuangan, berwenang memberikan sanksi mulai dari peringatan, pembekuan izin, hingga pencabutan izin praktik bagi akuntan yang melanggar standar profesi. Sanksi pidana, Pasal 55-56 sedih ini adalah ketentuan yang paling keras dan kontroversial. Pasal 55, akuntan publik yang dengan sengaja melakukan manipulasi, membantu manipulasi, atau memalsukan data berkaitan dengan jasa audit, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah. Pasal 56, pihak yang bukan akuntan publik, misalnya akuntan berpraktik di KJA atau orang awam, yang bertindak seolah-olah akuntan publik, melakukan audit dan memberikan opini, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Ketentuan ini menegaskan bahwa manipulasi laporan keuangan adalah kejahatan serius yang setara dengan penipuan publik. PMK Nomor 216 PMK 01/2017 tentang akuntan berregister. Peraturan ini mengatur tata kelola akuntan berpraktik dan kantor jasa akuntan, KAJA. Kewajiban berhimpun. Akuntan yang ingin membuka praktik jasa non-asurans wajib mendirikan atau bergabung dengan KJA. Syarat ketat, pimpinan KJA haruslah akuntan profesional berkewarganegaraan Indonesia, memiliki izin A,
dan menjaga kompetensi melalui PPL, pendidikan profesional berkelanjutan, minimal 40 SKP per tahun. Hal ini menjamin bahwa masyarakat dilayani oleh profesional yang kompeten. Bagian 7, Perkembangan terkini, 2024, dan entitas dengan akuntabilitas publik. Dunia akuntansi terus bergerak. Pada tahun 2024, terjadi perubahan signifikan dalam kode etik yang menyelaraskan Indonesia dengan standar global terbaru ISBA. Redefinisi entitas dengan akuntabilitas publik, PIE. Salah satu perubahan terbesar adalah redefinisi dan perluasan cakupan entitas dengan akuntabilitas publik, Public Interest Entities PIE. Sebelumnya, fokus utama adalah emiten, perusahaan terdaftar di bursa. Kini, definisi PIE diperluas mencakup entitas yang memiliki dampak publik signifikan, meskipun tidak terdaftar di bursa, seperti bank dan lembaga keuangan, perusahaan asuransi, dana pensiun, entitas yang instrumen keuangannya diperdagangkan secara publik, publicly traded entity. Mengapa penting? Entitas kategori PIE wajib diaudit dengan standar independensi yang jauh lebih ketat dibandingkan entitas privat biasa. Misalnya, aturan rotasi auditor yang lebih cepat dan larangan jasa non-asurans yang lebih komprehensif. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih bagi masyarakat luas yang menaruh dana atau kepentingannya pada entitas-entitas raksasa tersebut. Konvergensi ISBA dan peran teknologi. Kode etik terbaru juga semakin menekankan pada peran teknologi. Akuntan dituntut untuk memahami dampak teknologi, AI, blockchain, terhadap laporan keuangan dan risiko bias otomatisasi. Selain itu, harmonisasi dengan standar ISBA memastikan bahwa akuntan Indonesia memiliki kualifikasi etika yang setara dengan akuntan global, meningkatkan daya saing profesi di kancah internasional. Bagian 8, Kesimpulan. Analisis mendalam terhadap kode etik akuntan Indonesia, didukung oleh kerangka regulasi UU No. Mei 2011 dan PMK 216 2017, menghasilkan beberapa kesimpulan kunci yang perlu dipahami oleh masyarakat awam. Etika adalah jaminan mutu bagi publik. Kode etik bukanlah sekadar dokumen internal profesi, melainkan jaminan mutu bahwa informasi keuangan yang mereka terima telah melalui proses yang berintegritas dan objektif. Pemisahan wewenang yang jelas, masyarakat harus cerdas membedakan antara KJA untuk pembukuan pajak dan KAP untuk audit. Meminta KJA melakukan audit adalah tindakan ilegal yang berisiko pidana. Akuntan sebagai penjaga kepentingan publik, loyalitas tertinggi seorang akuntan bukanlah kepada klien yang membayar imbalan jasa, melainkan kepada publik. Kewajiban untuk melaporkan ketidakpatuhan hukum, noklar, dan menolak tekanan manipulasi adalah bukti nyata dari peran ini. Konsekuensi berat bagi pelanggar, negara tidak main-main dalam menegakkan integritas keuangan. Ancaman pidana penjara bagi akuntan yang memanipulasi data memberikan pesan kuat bahwa profesi ini menuntut standar moral tertinggi. Dengan pemahaman ini, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai peran strategis akuntan dan turut serta mengawasi integritas pelaporan keuangan di Indonesia.